Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbatihi ajma'in. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta ya hayyu ya qayyum taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma rzuqna ikhlasan nawaya fil aqwali wal a'mal. Masih membahas kitab yang mulia ini, kitab Sulam Taufik, kitab yang sedikit lafadznya tetapi mengandung banyak makna. Itulah kitab Sulam Taufik. Sebelum kita membahas kitab ini, marilah kita kirim Al-Fatihah kepada beliau, mu'alif kitab ini, Nabi Mustafa Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa ila Syekh Abdullah ibn Husain ibn Thahir. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wal mu'minina amin. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja membahas tentang sifat-sifat Allah nih, masih membahas tentang sifat-sifat Allah. Sebelumnya secara ringkas disebutkan mengenai makna masya Allahu kana wa ma lam yasha' lam yakun. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Masya Allahu kana wa ma lam yasha' lam yakun, yang maknanya apapun yang dikehendaki Allah untuk terjadi maka pasti terjadi, dan apapun yang Allah kehendaki untuk tidak terjadi maka pasti tidak terjadi. Jadi semuanya, segala sesuatu dalam alam semesta ini itu terjadi karena Allah menghendakinya, dan segala sesuatu yang tidak terjadi di alam semesta ini maka karena Allah tidak menghendakinya. Imam Syafi'i dalam munajatnya beliau menyebutkan ma syi'ta kana wa illam asya wa ma syi'tu illam tasya lam yakun. Apapun yang engkau kehendaki wahai Allah maka pasti terjadi walaupun aku tidak menghendakinya, dan apapun yang saya kehendaki kalau engkau tidak menghendakinya maka pasti tidak terjadi. Jadi semuanya itu bisa terjadi apabila Allah menghendakinya, dan tidak akan terjadi apabila Allah tidak menghendakinya. Masih takana wa illam asya, ini bait nggih, bait nazm. Masih takana wa illam asya wa masyitu illam tasya lam yakun. Masih takana wa illam asya wa masyitu illam tasya lam yakun. Masyi'takana wa illam asya, apapun yang engkau kehendaki wahai Allah maka pasti terjadi walaupun saya tidak menghendakinya. Wa masyi'tu illam tasya lam yakun, dan apapun yang saya kehendaki kalau engkau tidak menghendakinya maka tidak akan terjadi. Jadi segala sesuatu yang
terjadi di alam semesta ini itu karena Allah menghendakinya. Dan sesuatu yang tidak terjadi maka karena Allah tidak menghendakinya. Misalnya terkadang kita punya keinginan untuk tidur misalnya di malam hari, kok ternyata nggak tidur-tidur. Nah, berarti karena Allah tidak menghendaki tidur pada diri kita, walaupun kita menghendakinya. Atau misalnya kita tidak ingin tidur, kita tidak punya keinginan untuk tidur, tetapi ternyata tidur. Nah, berarti karena Allah menghendaki tidur pada diri kita. Jadi masya Allahu kana wa ma lam yasha lam yakun. Apapun yang Allah kehendaki untuk terjadi maka pasti terjadi. Dan apapun yang tidak Allah kehendaki untuk terjadi maka pasti tidak terjadi. Nah, dari sini bisa diketahui bahwasanya kehendak Allah itu tidak ada satupun yang mampu menandinginya, tidak ada satupun yang mampu menggagalkan kehendak Allah. Tidak ada. Segala sesuatu baik yang sudah terjadi, yang sedang terjadi, ataupun bahkan yang belum terjadi, itu semua sudah dikehendaki oleh Allah. Apabila Allah menghendakinya maka pasti terjadi, kalau tidak maka pasti tidak. Tidak bisa kemudian seseorang berusaha menggagalkan kehendak Allah. Tidak mungkin, tidak akan bisa. Tidak ada sesuatu pun yang mampu menggagalkan kehendak Allah. Terus wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Ini adalah sebagian zikir yang sangat keutamaannya sangat besar apabila dilanggengkan dengan dibaca menggunakan lisan secara rutin. Sunnah hukumnya melanggengkan bacaan zikir dengan hauqalah ini atau la haula wala quwwata illa billah. Dalam hauqalah ini itu mengandung makna yang sangat luar biasa. Makna yang sangat luar biasa. Suatu ketika ada sahabat menyebutkan hauqalah ini di samping Nabi. Beliau menyebutkan la haula wala quwwata illa billah di samping Nabi. Kemudian Nabi berkata kepadanya, "Atadri ma tafsiruha? Apakah kamu tahu tafsir dari bacaan itu?" Kemudian sahabat tersebut menjawab, "Tidak, saya tidak tahu. Allahu wa rasuluhu a'lam." Nah, kemudian Nabi menyebutkan la tahawula li ahadin an maksiatillah illa bi ismatihi wa la quwwata li ahadin ala taatillah illa bi aunillah. Tidak ada daya bagi seorang pun untuk menghindar dari perbuatan maksiat kecuali karena dia mendapatkan perlindungan dari Allah. Jadi ketika kita kemudian bisa untuk menghindar daripada perbuatan mencuri misalnya, atau daripada perbuatan hibah misalnya, maka ini karena kita mendapatkan perlindungan dari Allah. Kemudian tidak ada kekuatan bagi seorang pun untuk melakukan taat kepada Allah kecuali karena mendapatkan pertolongan darinya. Jadi ketika kita bisa melakukan sholat, melakukan sedekah, puasa, zakat, atau misalnya ngaji misalnya, maka ini karena mendapatkan pertolongan dari Allah. Nah, ini perlu diingat ini dalam keadaan apapun, entah itu dalam keadaan biasa seperti ini atau dalam keadaan darurat, kita harus senantiasa mengingat makna hauqalah ini. Kenapa? Karena dengan kita menancapkan makna hauqalah ini pada hati kita,
maka kita bisa terhindar dari maksiat hati yang namanya ujub. Al-ujubu bi ta'atillah. Nah, jadi ada di antara kemaksiatan hati adalah ujub ujub dalam melakukan taat kepada Allah. Di antara kemaksiatan hati adalah ujub. Ujub adalah menganggap perbuatan taat atau perbuatan ibadah yang telah dilakukan itu semata keluar dari dirinya. Dia menganggapnya sebagai keistimewaan bagi dirinya. Itu yang namanya ujub. Ketika ada seorang hamba misalnya, kemudian dia bisa secara rutin melakukan sholat 5 waktu berjamaah, bahkan dengan rawatibnya, kemudian hatinya menganggap semua amal taat itu sebagai keistimewaannya, sehingga dia kemudian lalai, lupa bahwa itu merupakan karunia dari Allah, bahwa adanya dia bisa melakukan taat itu karena mendapatkan kekuatan dari Allah, mendapatkan pertolongan dari Allah. Dia melupakan itu. Nah, inilah yang namanya maksiat ujub. Barang siapa yang dalam hatinya terdapat seperti ini, maka dia jatuh ke dalam kemaksiatan. Ini maksiat ujub. Dengan kita mengetahui makna hauqalah ini, tidak ada daya bagi seorang pun untuk menghindar dari perbuatan maksiat kecuali karena mendapatkan perlindungan dari Allah. Tidak ada kekuatan bagi seorang pun untuk melakukan taat kecuali karena mendapatkan pertolongan dari Allah. Nah, dengan kita menancapkan makna hauqalah ini pada hati kita, maka kita bisa terhindar dari maksiat ujub. Maksiat hati yang namanya ujub. Terus selanjutnya qala al-muallifu rahimahullah mausufun bi kulli kamalin munazzahun an kulli naqsin. Jadi ini masih membahas tentang sifat-sifat Allah. Kemarin disebutkan sifat-sifat Allah seperti Al-Wahid, Al-Ahad, Al-Awwal, Al-Qadim, dan masing-masing sudah dijelaskan. Kemudian beralih ke pembahasan tentang sifat al-mukhalafatu lil hawadits, yang maknanya Allah itu tidak menyerupai makhluknya. Nah, di sini disebutkan mausufun bi kulli kamalin. Allah itu disifati dengan semua sifat kesempurnaan. Itu sifat Allah. Semua sifat Allah adalah sifat yang sempurna baginya. Sifat Allah banyak sekali, tidak terhitung. Orang Wahabi ketika kita mengatakan sifat wajib Allah ada 20, kata mereka kita itu membatasi sifat-sifat Allah. Padahal bukan demikian. Ketika para ulama mengatakan sifat wajib Allah ada 20, atau sebagian ulama mengatakan sifat wajib Allah ada 13, itu bukan berarti mereka membatasi sifat-sifat Allah. Bukan berarti sifat Allah hanya 20 atau 13. Kemudian ketika disebutkan di dalam hadis 99 nama yang baik, al-asma al-husna, bukan berarti sifat Allah hanya segitu 99, tetapi sifat Allah sangat banyak sekali, tidak terhitung. Nah, itu sifat Allah. Ketika disebutkan sifat 20 wajib Allah, itu bukan berarti sifat Allah hanya 20, tetapi maksudnya sifat wajib Allah maksudnya sifat yang wajib bagi setiap orang muslim untuk mengetahui maknanya. Itu maksudnya. Atau sifat yang
penyebutannya sangat banyak di dalam Al-Quran. Karena penyebutannya sangat banyak, berulang-ulang kali penyebutannya, baik dalam Al-Quran maupun hadis, maka diwajibkan bagi setiap orang Islam, setiap orang mukallaf untuk mengetahui makna-maknanya. Nah, itu maksudnya sifat wajib. Sifat wajib. Jadi dalam bahasa tauhid itu ada yang namanya al-wajibul aqli. Sesuatu yang akal tidak menerima ketiadaannya. Jadi sesuatu tersebut itu akal sehat tidak menerima kalau itu tidak ada. Akal mengatakan itu harus ada. Nah, itu contohnya sifat-sifat wajib Allah, seperti sifat wujud. Itu termasuk sifat wajib. Maksudnya al-wajibul aqli. Sifat yang akal itu tidak menerima kalau Allah tidak disifati dengan sifat al-wujud. Nah, itu maksudnya. Bukan berarti kemudian kita membatasi sifat Allah. Sifat Allah hanya segini, hanya 20, 13 atau hanya 99, tidak. Bahkan sifat Allah itu sangat banyak, tidak terhitung jumlahnya. Nah, kemudian mausufun bikulli kamalin. Allah disifati dengan sifat yang sempurna. Jadi semua sifat Allah yang tidak terhitung itu semuanya adalah sifat yang sempurna baginya. Sifat yang sempurna baginya. Nah, sebagian ulama dalam bikulli kamalin ini, dalam perkataan bikulli kamalin itu kemudian diembel-embeli yaliqu bihi. Mausufun bikulli kamalin yaliqu bihi. Allah itu disifati dengan semua sifat kesempurnaan yaliqu bihi, yang layak baginya. Nah, jadi yang dimaksud dengan kamal, Allah disifati dengan kesempurnaan ini maksudnya adalah kesempurnaan yang layak bagi Allah. Soalnya kesempurnaan itu ada kalanya layak bagi Allah. Jadi sifat itu ada yang sempurna bagi Allah dan sempurna bagi makhluk. Kemudian ada yang sempurna bagi Allah tetapi tidak sempurna bagi makhluk. Kemudian ada yang tidak sempurna bagi Allah tetapi sempurna bagi makhluk. Makanya kemudian diembel-embeli bikulli kamalin yaliqu bihi, dengan semua sifat kesempurnaan yang layak bagi Allah. Sifat kesempurnaan sifat yang sempurna apabila dinisbatkan kepada Allah dan sempurna apabila dinisbatkan kepada makhluk, itu seperti sifat ilmu, mengetahui. Ketika Allah disifati dengan sifat ilmu, maka ini adalah sifat yang sempurna baginya. Maknanya Allah mengetahui segala sesuatu, tidak ada satupun yang lepas dari sifat ilmu Allah. Tidak ada satupun yang tidak Allah ketahui. Nah, ini sifat ilmu bagi Allah. Kemudian sifat ilmu ini apabila dinisbatkan kepada makhluk, maka itu adalah sifat yang sempurna baginya. Ketika ada seorang hamba diberi karunia ilmu oleh Allah, maka ini adalah kesempurnaan baginya. Bisa mengandung pujian baginya, sehingga kemudian dia dikatakan alim, orang yang berilmu. Jadi sifat yang sempurna bagi Allah dan sempurna bagi makhluk. Tetapi walaupun sifat ilmu ini sempurna bagi Allah, sempurna bagi makhluk, tetap beda ketika dinisbatkan kepada Allah dengan makna seperti ini misalnya. Ketika dinisbatkan kepada makhluk dengan makna seperti ini, tetap beda. Bukan berarti sempurna bagi Allah, sempurna bagi makhluk, kemudian maknanya sama. Ilmunya Allah dan ilmunya makhluk sama, bukan. Tetap beda. Ilmu apabila dinisbatkan kepada Allah, maka maknanya Allah mengetahui segala sesuatu. Sifat ilmunya Allah tidak berubah, tidak bertambah, tidak berkurang, tidak lupa, tidak ingat, tidak
terbatas pada jangkauan tertentu. Nah, itu sifat ilmunya Allah. Adapun sifat ilmunya kita maka berubah, bertambah, berkurang, lupa, ingat, terbatas pada jangkauan tertentu. Itu sifat ilmunya makhluk. Kemudian ada lagi, sempurna bagi Allah tetap. Nah, makanya di sini mausufun bikulli kamalin, itu para ulama ngasih qoyid yaliqu billah, yaliqu bihi, zat yang disifati dengan segala sifat kesempurnaan yang layak baginya. Nah, makanya tidak boleh mensifati Allah dengan sembarang sifat, tidak boleh asal-asalan mensifati Allah, merangkai-rangkai nama misalnya, kemudian disifatkan kepada Allah, tidak boleh. Misalnya gaul misalnya, atau happy, atau guyon, tidak boleh disifatkan kepada Allah. Jadi asmaullah tauqifiyah, nama-nama Allah itu tauqifiyah. Apa maksudnya tauqifiyah? Ma atlaqallahu ala nafsi atlaqnahu alaih wa mala fala. Sifat yang Allah sifatkan kepada dirinya, sifat yang Allah sifatkan sendiri, zatnya sendiri, maka boleh bagi kita mensifati Allah dengan sifat tersebut. Misalnya sifat Ar-Rahman, di dalam Al-Quran Allah mensifati zatnya dengan sifat tersebut, maka boleh bagi kita mensifati Allah dengan sifat tersebut, Ar-Rahman. Wa mala fala, dan sifat yang tidak disifatkan oleh Allah kepada zatnya sendiri, maka tidak boleh bagi kita untuk mensifatinya dengan sifat tersebut. Ya misalnya itu, misalnya gaul, misalnya maha asik, misalnya tidak boleh merangkai nama kemudian dinisbatkan kepada Allah, tidak boleh. Asmaullah tauqifiyah. Apabila di dalam Al-Quran atau di dalam hadis disebutkan bahwa Allah disifati dengan suatu sifat, maka boleh kita mensifati Allah dengan sifat tersebut. Kemudian munazzahun an kulli naqsin, Allah itu maha suci dari segala sifat kekurangan. Segala kekurangan, Allah maha suci dari segala kekurangan. Jadi semua sifat yang menunjukkan kekurangan maka tidak boleh dinisbatkan kepada Allah. Misalnya lawannya sifat al-ma'ani, sifat ma'ani, seperti kalam misalnya, kalam, atau lawannya kalam berarti apa? Bisu, atau bukam ya, bukam, atau apa, buta misalnya, buta, atau apa, tulik misalnya, tidak boleh disifatkan kepada Allah. Dan semua sifat yang tidak layak bagi Allah tidak boleh disifatkan kepada Allah. Seperti sifat-sifat manusia, semua sifat manusia itu adalah sifat yang tidak layak bagi Allah. Jadi tidak boleh Allah disifati dengan sifat manusia, tidak boleh. Di antara sifat manusia, di antara sifat makhluk adalah benda. Di antara sifat makhluk adalah benda. Jadi benda, yang namanya benda itu kan sifat makhluk, maka tidak boleh dikatakan Allah itu benda, tidak boleh. Benda adalah sesuatu yang malahutulun wa ardun wa umkun. Benda itu sesuatu yang memiliki kepanjangan, kelebaran, dan kedalaman. Itu yang namanya benda. Misalnya meja. Meja ini adalah sesuatu yang memiliki unsur kepanjangan,
kelebaran dan kedalaman, itu yang namanya benda. Maka tidak boleh Allah disebut benda, tidak boleh. Atau mensifati Allah dengan sifat yang memberi pemahaman bahwa Allah itu benda. Misalnya mengatakan Allah itu bertempat, tidak boleh. Karena setiap sesuatu yang bertempat itu pasti berukuran, dan yang berukuran itu pasti berupa benda. Misalnya ada orang menempat di kursi misalnya, pasti berukuran, pasti orang tersebut tidak lepas dari 3 kemungkinan. Ada kalanya lebih besar daripada kursi yang dia tempati, ada kalanya sama, ukurannya sama dengan kursi yang dia tempati, ada kalanya lebih kecil daripada kursi yang dia tempati. Jadi intinya setiap sesuatu yang bertempat pasti berukuran. Dan sifat ukuran itu sifat yang tidak layak bagi Allah. Karena sesuatu yang memiliki ukuran pasti membutuhkan zat yang sesuatu yang memiliki ukuran pasti membutuhkan zat yang menjadikannya dengan ukuran tersebut. Misalnya saya ukurannya segini, adanya saya memiliki ukuran segini, maka karena ada yang menentukan saya dengan ukuran ini, saya membutuhkan kepada zat lain, kepada pihak lain untuk menjadikan saya dengan ukuran ini. Tidak mungkin saya ukurannya segini ini karena saya sendiri yang menghendakinya. Tidak mungkin, tidak bisa. Jadi setiap sesuatu yang berukuran pasti karena ada pihak lain yang menjadikannya, yang menentukannya dengan ukuran tersebut. Nah, sedangkan Allah itu Tuhan, pencipta segala sesuatu, dari tidak ada menjadi ada. Seandainya Allah memiliki ukuran, berarti Allah membutuhkan pihak lain yang menentukan Allah dengan ukuran tersebut. Dan sesuatu yang membutuhkan, bagaimana bisa dikatakan Tuhan? Tidak bisa. Nah, jadi Allah itu maha suci dari benda dan maha suci dari sifat-sifat benda. Maka tidak boleh Allah disifati dengan benda atau sifat benda. Dan semua sifat makhluk berlaku berarah itu kan sifat makhluk. Misalnya jenengan di hadapan saya, ini kan berarti jenengan berarah, saya juga berarah. Tembok di belakang saya, berarti kan arah tembok di mana? Di belakang saya, di samping saya, di atas saya, di bawah saya. Nah, itu sifat makhluk. Maka tidak boleh mengatakan Allah itu berarah atau mengatakan Allah di arah atas misalnya, tidak boleh. Karena sesuatu yang berarah itu adalah makhluk, dan Allah itu maha suci dari makhluknya. Ya, mungkin sudah sering perkataan sebagian orang yang sudah sangat masyhur ya, Allah itu di atas misalnya, Allah di langit. Nah, itu salah. Atau mengatakan Allah itu di hati, itu salah. Karena memberi pemahaman bahwa Allah itu berarah di atas, atau Allah itu bertempat di atas, atau di hati juga. Allah tidak di hati, Allah tidak bertempat, tidak bertempat dimanapun, karena yang bertempat itu adalah makhluk, dan Allah tidak menyerupai makhluknya. Apabila misalnya ada yang bertanya, kita setiap hari menyembah Allah, sebenarnya Allah di mana? Nah, maka berarti jawabannya gimana? Jawab saja, Allah tidak bertempat. Yang bertempat itu makhluk, dan Allah tidak menyerupai makhluknya. Maka Allah tidak bertempat. Maka salah apabila dikatakan Allah itu di mana? Salah. Kenapa? Karena kata di mana, perkataan di mana itu hanya ditujukan kepada makhluk.
Yang memiliki tempat itu kan makhluk, yang bertempat itu kan makhluk. Maka kata di mana ini hanya ditujukan kepada makhluk. Tidak boleh dikatakan tentang Allah, Allah itu di mana, tidak boleh. Soalnya Allah itu tidak bertempat. Apalagi membayangkan Allah. Dari makhluknya saja ada sesuatu yang kita tidak mampu membayangkannya. Di antara makhluk yang Allah ciptakan adalah cahaya dan kegelapan. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal ardo wa ja'ala dzulumati wan nur. Segala puji bagi Allah, zat yang menciptakan langit dan bumi dan menciptakan cahaya dan kegelapan. Nah, jadi di antara makhluk, di antara yang diciptakan Allah adalah cahaya dan kegelapan. Berarti sebelum diciptakan cahaya dan kegelapan itu tidak ada. Coba, apa ada yang bisa satu waktu di situ tidak ada cahaya dan kegelapan? Apa ada yang bisa membayangkannya? Enggak ada. Bagaimana bisa dalam satu waktu di situ tidak ada cahaya dan kegelapan? Ya bisa, tapi apakah kita mampu membayangkannya? Nah, ini bukti bahwa bayangan kita atau akal kita itu terjangkau. Dari makhluk saja ada yang kita tidak mampu membayangkannya, apalagi Allah, zat yang menciptakan makhluk. Lebih-lebih jelas ya. Nah, terus wa huwas samiul basir, dan dialah zat yang maha mendengar dan maha melihat. Jadi ini adalah laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Dalam ayat ini terdapat dua siyak, terdapat dua deretan. Deretan yang pertama laisa kamitslihi syai', deretan yang kedua wa huwas samiul basir. Nah, kalau diteliti deretan yang pertama yakni laisa kamitslihi syai' itu memberikan makna tanzih. Tanzih itu mensucikan Allah dari makhluknya. Tanzih itu makna bahwa Allah itu tidak menyerupai makhluknya. Itu deretan yang pertama, memberikan makna bahwa Allah tidak menyerupai makhluknya, atau disebut dengan tanzih. Kemudian deretan yang kedua wa huwas samiul basir. Ini menunjukkan makna isbat. Isbat itu menetapkan, maksudnya menetapkan sifat mendengar dan melihat kepada Allah. Sifat mendengar dan melihat kepada Allah. Nah, dari sini dengan didahulukannya deretan yang bermakna tanzih daripada deretan yang memberikan makna isbat, maka memberikan faidah, memberikan pemahaman bahwasanya mendengar dan melihatnya Allah itu tidak menyerupai mendengar dan melihatnya makhluk. Jadi dengan didahului penyebutan bahwasanya Allah tidak menyerupai makhluknya, kemudian setelahnya disebutkan bahwa Allah maha melihat dan maha mendengar, dengan itu maka kita tahu bahwa Allah melihatnya Allah dan mendengarnya Allah itu tidak sama dengan melihat dan mendengarnya kita. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.